untuk mengisi khidmah ilmiah. Kita akan mengambil salah satu firman Allah, dan ayat ini sudah sangat populer di kalangan kaum muslimin, yang ayatnya idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ayat ini dipahami secara lebih dalam, idza asaba, idza tuh kalau menurut ilmu nahwu mah kalimah dorob. Dorob ada dua, ada dorob zaman, ada dorob makan. Idza asoba, dimanapun, sedang apapun, lagi apapun, itu berenang. Ketika kita dalam kondisi bahagia, dalam kondisi sedih, atau dalam kondisi apapun, asoba, kena kepada kita, apa itu? Musibatun, musibah. Ketika kena kepada diri kita atau keluarga kita yang namanya musibah, maka qalu, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ayat ini diartikan secara makna zahir, semua orang bisa. Ketika mendapat musibah, kembali kepada Allah. Ketika mendapat musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau tidak paham dalamannya, makna yang sebetulnya, kita tidak akan bisa kembali kepada Allah. Karena itu maknanya kembali kepada Allah. Ketika menimpa kita musibah, musibah itu ada dua. Ada balaan hasanah, ada balaan sayyi'ah. Ada ujian yang baik, ada ujian yang tidak baik. Hidup hakikatnya ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an di surah Al-Mulk, "Milladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah ciptakan hidup dan mati untuk menguji. Berarti hidup dan mati uji. Selagi masih hidup kita diuji. Nah, di dunia Allah berikan satu, bahagia, dua, sedih. Ya, bahagia atau sedih sama, dua-duanya ujian. Kalau Ikhwan dan Ahwat mau pilih, mau ujian hasanah, ujian sayyi'ah. Oh, doa nage Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, ini belajar tarekat nih. Nah, ini kita akan bahas ke dalamnya nih. Kalau kita bisa milih, pasti milihnya saya mau uji dengan ujian hasanah saja. Kalau ujian sayyi'ah, saya gak mau. Kenapa? Takut. Nah, pada hakikatnya orang bertarekat itu dua-duanya dia senang. Ketika mendapat ujian hasanah dia senang, ujian sayyi'ah pun dia senang. Tapi kalau kita hanya senang bahagia ketika mendapat ujian hasanah saja, ketika diuji dengan sayyi'ah tidak senang, berarti itu baru belajar tarikohnya. Jadi pengamal tarikoh itu bukan pengamal zahirnya saja, harus sampai kepada lahir batiniyahnya. Artinya apa? Orang yang bertarikoh bukan lari dari ujian, tapi menghadapi ujian. Kenapa? Karena orang yang bertarikoh, orang yang sudah mengenal Allah, orang yang sudah musyahadah qalbunya kepada Allah, maka dia akan tegar menghadapi ujian apapun. Kenapa? Karena dia punya pintu-pintu untuk kembali kepada Allah. Maka ketika menimpa kita musibah sayyi'ah atau hasanah, maka kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya, ya, inna sesungguhnya, lillahi kepada Allah. Kalau lillahi teh cek santri mah khobar, teh khobar inna, gitu kan? Khobar inna. Inna lillahi sanyanya, lillahi tetap kagungan Allah. Kabeh ge boga Allah. Semua ini punya Allah. Senang, bahagia,
sehat, itu semua milik Allah. Maka orang yang makrifat kepada Allah akan mengembalikan itu semua kembali kepada Allah. Nah, ketika kita diberikan ujian sehat misalnya, kembali kepada Allah. Melalui pintu apa? Melalui pintu syukur. Orang bersyukur kepada Allah itu orang kembali kepada Allah. Kalau kita tidak bersyukur malah kufur, berarti tidak kembali kepada Allah. Maka mana innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembalilah kepada Allah. Orang yang diuji dengan kebahagiaan, maka kembali kepada Allah. Siapa? Karena kebahagiaan itu ada yang punya. Siapa? Allah. Berarti senang, sukses, bahagia, untung, itu semua titipan. Punya siapa itu semua? Punya kita cuman hak guna pakai. Ibu juga cuman hak guna pakai. Betul? Ya, cuman hak guna selagi masih mau dibutuhkan. Iya. Betul ya? Hak guna pakai. Semua yang ada dalam diri kita itu adalah titik. Ada yang siapa? Allah. Sehat kita punya Allah. Betul. Harta kita punya Allah. Semua yang ada dalam diri kita pun hakikatnya punya Allah. Maka kembali kepada Allah. Melalui pintu apa? Melalui pintu syukur. Bagaimana cara mensyukurinya? Gunakan titipan Allah untuk beribadah dan gunakan titipan Allah disesuaikan dengan keinginan yang memberinya. Nah, ibu ini sedang syukur nih. Diberi sehat, bisa ikut pengajian. Diberi sehat, bisa ikut hadir di manakiban. Itu bentuk syukur kepada Allah. La ilaha, tidak ada yang bisa memberi sehat illallah kecuali la ilaha, tidak ada yang bisa memberi kesuksesan illallah kecuali la ilaha, tidak ada yang bisa memberi kesempatan untuk bernapas illallah kecuali la ilaha, tidak ada yang bisa memberikan kita bersenyum bahagia illallah kecuali. Nah, orang berzikir itu. Maka kenapa berzikir bukan sekedar di lisan saja? Ya, maka dengan kolbunya. Maka makna zikir ini dalam hadis ya, dalam hadis, dan ini hadis sudah populer. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man akhiru, barang siapa akhiru kalamihi, di akhir kalamnya. Kalau kalam ini diartikan ucapan. Lalu sajalma, barang siapa yang akhir ucapannya nanti mengucap la ilaha illallah, dia masuk surga. Seakan-akan seperti ini, Bu. Kalau mau meninggal la ilaha illallah, udah langsung kelape maut. Kira-kira ada yang seperti itu? Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Sedikit, Bu. Ya. Di akhir kala mengucapkan la ilaha illallah terus meninggal, itu sedikit sekali. Maka akhiru kalam itu maksudnya apa? Akhiru kalam itu barang siapa yang akhir kalamnya, kalam itu nafas. Barang siapa yang akhir napasnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena nafas itu dalam diri kita cuma 3. Napas itu cuma 3. 1, napas yang sudah. 2, yang sedang. 3, yang akan. Yang 2 sudah lewati. Yang sudah dilewati. Yang sedang dijalani. Berarti masih ada 1 lagi apa? Yang akan. Ini diceritakan dalam syarah Hikam Ibnu Athaillah, ya, menjelaskan dalam syarahnya bahwa al-anfas salasun. Napas itu cuma 3. Yang pertama, napas yang sudah, yang sedang, dan akan. Coba kalau kita hitung banyak yang sudah, apakah banyak yang sedang, apa yang banyak yang akan?
Banyak yang sudah. Nah, di akhir-akhir kalam ini, di akhir napas ini, agar kita bisa kembali kepada Allah, karena manusia yang kembali kepada Allah bukan jasadnya, tapi yang akan kembali kepada Allah ruhnya. Maka dunia ini tempatnya untuk mengenal Khalik, untuk mengenal Allah. Jadi di dunia ini untuk menjawab pertanyaan Allah, karena Allah setiap detik bertanya. Ibu merasa setiap detik Allah bertanya kepada kita? Merasa? Setiap detik Allah bertanya, kedip mata Allah bertanya, siapa yang mengedipkan mata? Yang jawab apa, Bu? Yang jawab apa? Lisan. Lisan, iya. Siapa yang mengedip mata berkedip? Allah bertanya, siapa yang mengedipkan matamu? Allah. Siapa yang memberikan kamu napas? Allah. Siapa yang menggerakkan tangan kamu bergerak? Allah. Kata siapa? Kata lisan. Kalau ditanya anak kecil juga bisa, Bu. Kalau jawab dengan lisan, bisa. Siapa yang mengedipkan mata? Allah. Pertanyaan kedua, nanti di alam barzah, di alam kubur, Allah bertanya, siapa yang mengedipkan mata kamu di dunia? Yang menjawab apa? Hah? Yang menjawab apa? Yang menjawab apa? Yang menjawab itu ruh. Ya, di alam barzah itu yang ditanya, itu yang menjawab ruh. Ya, bukan tangan. Tangan ini menjadi saksi. Tangan menjadi saksi, pakaian kita menjadi saksi, tempat duduk kita menjadi saksi, rumah kita menjadi saksi. Manakala di rumah itu, di tempat itu, pakaian itu digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh. Lantas ruh yang mana? Ruh yang di dunia ditanya oleh Allah, dia menjawab. Ditanya di alam kubur pun dia menjawab. Lolos, dia selamat masuk surga. Pertarusannya, ibu sudah menjawab belum pertanyaan Allah di dunia? Sudah menjawab belum? Hah? Allah bertanya kepada kita, siapa yang memberikan kamu sehat? Siapa? Itu yang jawab siapa? Saya. Melalui apa? Melalui bibir. Engke di jero kubur nu ngajawab bibir deui kitu. Nah, makana ngaji tarekat mah tong lamun urang ngaji tarekat teh jero mah paham teh. Nu ngajawab teh kalbu urang, hate urang. Mantap Allah dina Al-Qur'an merintah kepada kita, menyuruh kepada kita, wadkur rabbaka fi nafsika, wadkur, dan ingatlah, ya, wadkur, dan ucaplah, boleh, rabbaka, berzikirlah kamu kepada Tuhanmu, fi nafsika, fi itu, ya, fi nafsi, fi itu harfu jarin, harfu jarin itu huruf yang menjarkan. Fi nafsi, di dalam diri, kaknya domir, di dalam dirimu. Yang ada di dalam dirimu itu apa? Hah? Yang ada dalam diri kita itu apa? Coba. Yang ada dalam diri kita adalah ruh. Lain roh, Bu. Yang ada dalam diri kita adalah ruh. Berarti kita belajar ngaji itu bukan sebatas belajar ilmu zahirnya saja. Kita harus belajar ilmu batinnya, ilmu ruhnya. Maka di sini kita perlu mencari guru mursyid yang bisa membimbing ruh kita, walaupun secara zahir guru agung Pengeresana Abah sudah tiada, tapi ruhnya tetap membimbing murid-muridnya. Kenapa? Karena ruh para wali tetap hidup sebagaimana Rasulullah. Rasulullah pun sudah mati jasadnya, tapi ruhnya hidup. Maka kalau orang mengaban, kan kita harus cari guru mursyid dohir.
ulah ulu neangan teh nu dohir ulah nu teu dohir taya teh torekat teh torekat lieur teh sarua jeung kieu neangan deui nabi dan nabi geus maot gitu. Secara tidak sadar mah suruh mencari lagi nabi karena nabi sudah wafat, cari lagi nabi berikutnya. Padahal Rasulullah sudah wafat pun ruhnya tetap hidup, tetap membimbing. Maka Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Guru Agung Pangerasan Abah sampai hari ini tetap tidak ada mursyid sesudah Abah. Betul. Kenapa? Karena roh Abah itu masih membimbing. Maka sekarang harus kita cari itu siapa? Sekarang masih ada wakil-wakil yang diamanati oleh Abah untuk membimbing murid-murid Abah. Pada hakikatnya seorang wakil talqin sedang nalkin, itu hakikatnya Abah sedang membimbing. Sesudah tidak nangkil, sudah tidak nalkin lagi, kembali lagi seperti biasa. Jangan segini, wah saya udah wakil talqin, kamu harus hormat kepada saya. Tidak seperti itu. Anda wakil talqin punya kewenangan hanya sebatas nalkin saja. Di luar itu biasa seperti kita. Kenapa? Karena hakikatnya Abah yang menalkin. Maka talqin tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan. Kita wajib takdim dengan ilmunya, tapi tetap guru kita adalah Abah yang membimbing ruh kita. Maka ruh ini dibimbing supaya apa? Supaya bisa menjawab pertanyaan Allah. Ini yang penting. Kalau sekedar berucap semua bisa. Ustaz di TV di mana-mana bisa dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi pertanyaan, bisakah ruhmu bisa menjawab ucapan Allah, pertanyaan Allah? Sebagaimana ketika di alam ruh alastu birabbikum qalu bala, Allah bertanya kepada ruh, termasuk ruh Fir'aun ditanya qalu bala, mengakui ruh Fir'aun ketika ada di alam arwah bahwa Allah sebagai Tuhannya. Nah, di dunia juga kita akan ditanya oleh Allah. Jawabannya bukan dengan lisan, tapi dengan kolbu. Maka kata ulama tasawuf, kolbu itu ada 3 namanya. Masih kolbu. Pertama ruhu, yang kedua kolbu, yang ketiga siru. Itu juga. Kolbu hati, ruhu hati, siru hati. Ya. Nah, maka dalam diri kita ruh itu musyahadah itu menyaksikan af'al Allah, melihat, merasakan, mendengarkan af'al Allah, ciptaan Allah. Kita harus bisa merasakan ciptaan Allah. Kenapa? Ketika kita melihat ciptaan Allah, maka merasakan di situ ada af'al Allah. Coba ibu lah meninggali kembang, ibu lihat bunga yang indah, senang gak bu? Bilangnya apa ketika lihat yang indah? Luar biasa, Masya Allah, hebat banget ya ini, bibitnya dari mana? Terus gemuknya pakai apa? Tanahnya dari mana? Luar biasa. Tapi hati tidak ingat kepada yang menciptakannya siapa. Ibu osok emot lamun ningali nu alus kanu nyieuna. Tara, eta can ngomong, Allah tenanya siapa yang menciptakan bunga ini yang indah luar biasa? Hati ngajawab di dia Allah. Hati ngajawab. Maka kalau sudah talqin zikir itu ngajawab. Kalau orang sudah talqin, dia lihat apapun menjawab pertanyaan Allah. Karena di sini udah hidup. Nah ini pentingnya talqin di sini. Pentingnya talqin di sini. Ketika dilihat apapun, bukan terpesona dengan ciptaannya, tapi akan terpesona dengan yang menciptakannya. Ibu kira-kira dikasih uang suami, ya dikasih uang oleh suami banyak, bahagia tidak? Senang tidak? Senang dengan suaminya atau senang dengan pemberiannya? Kita mah senang bahagia dengan uang, benar? Senang dengan uangnya, pemberiannya banyak, tapi tidak
tidak senang dengan orangnya yang memberinya. Terus ibu bungah pamerena, bungah kanu merena. Nah, punya ayah bungah kabehanana. Itu dibere kumaha tuh? Dibere suri, teh dibere baut, teh tadi resep karena pamerena unggul. Karena tuh gitu mah cewek matre. Mentak ku cewek matre mah kudu dicek, dicepeng sinang aja lagi dicekek-cekek maut ketemurunan. Nah maka kolbu musyahadah, ya kolbu muraqabah, ruh musyahadah, ruh kita menyaksikan ciptaan Allah bahwa di balik gunung ada zat, di balik lautan ada zat, di balik ciptaan ada zat, di balik indahnya bunga ada zat, di balik sesuatu di situ ada zat Allah yang menciptakannya. Siapa? Allah. Berarti di situ ada af'al Allah. Tapi jangan diyakini bahwa Allahnya ada di situ, karena Allah gak butuh tempat. Ya, itu kita lihat af'alnya. Apanya, Bah? Pelakunya. Jadi ketika ada tanaman bagus itu ada pelakunya yang membaguskan siapa? Allah. Nah, sesudah muraqabah, kolbunya muraqabah, ruhnya musyahadah, maka sirnya mukalamah. Artinya apa? Berbicara dengan Allah. Nah, ini berbicara dengan Allah. Maka Allah bertanya, jawab. Maka pertanyaan Allah itu setiap detik bertanya kepada kita. Karena kita tidak paham, seakan-akan Allah tidak bertanya. Padahal setiap detik bertanya. Yang harus dijawab. Paham, Bu? Maka orang yang sudah talqin, Abah memberikan metode talqin hobi itu untuk mukalamah, untuk menjawab pertanyaan Allah setiap detik. Kemanapun kita, di situ Allah nanya, kita jalan, siapa yang bisakan kamu jalan? Hati menjawab. Siapa yang menggerakkan kaki kamu? Hati menjawab. Siapa yang menyampaikan kamu ke tempat tujuan? Siapa yang menyelamatkan kamu dalam perjalanan? Itu hati itu menjawab terus. Maka ini pikuli waktin wahin, setiap saat jangan putus ini. Jangan putus di sini, karena hidup bertanya, Allah menjawab setiap saat. Maka sesudah diisikan ismu zatnya, maka taklah berhenti menjawab terus pertanyaan Allah. Maka ketika ruh ini keluar kembali ke alam barzah, ruh itu akan dipertemukan dengan jasad, dan Allah malaikat bertanya lagi, marrobuka, siapa Robmu? Ruh, kenapa? Di dunia pun ruh itu sudah ngomong dengan siapa? Dengan Allah. Maka di alam kubur pun ditanya juga ngajawab. Entah lamun can talqin mah Bu eta teh can ngajawab torek kene can talqin. Gitu. Maka bahasa tasawuf bagi orang yang belum talqin dzikir, dia belum mengenal Allah dan belum menjawab pertanyaan Allah, dan jangan harap di alam barzah nanti di kubur bisa menjawab pertanyaan malaikat. Itu yang penting ditalqin sekarang masih hidup. Biar ruh ini tahu. Jadi ruh yang sudah diisi ini sudah menyatu, maka ketika jantungnya ini pompa jantungnya gitu kan, ini kan. Nah ini ada ismujatnya dengan kalimat tadi, dengan talqin tadi. Nah ini diisi dengan ismujat. Terus semakin ini masih lompat, terus itu masih jalan dikirnya. Terus masih jalan dikirnya. Ketika nanti ini sudah berhenti, berarti hidupnya kembali kemana? Kembali kepada
Allah. Maka di alam barzah pun udah itu mah geus beres, teu kudu ditanya deui can dirinya ge geus apa. Terus jawab begitu mah. Mantap kening wali-wali Allah mah gararaga teh. Kenapa? Wali Allah itu akan lebih hebat daripada malaikat. Kenapa? Coba wali Allah lebih hebat daripada malaikat. Karena hebatnya manusia yang ada potensi untuk maksiat, tapi dia bisa menjaga dari maksiat. Malaikat gak maksiat, gak punya nafsu. Betul. Malaikat mereka hebat ke pantas, gak ada nafsunya. Betul. Kalau kita hebat, udah ada nafsunya. Aklun wa syahwatun, punya apa? Punya syahwat. Loba gogodana, tapi alus, hebat, luar biasa. Ada sebut? Gitu. Dan alus malaikat mah alus ke pantas tadi bere nafsu ku Allah. Ibadah we tuluy. Ai urang dititah ibadah ku Allah bari jeung nafsu. Dikir 155 gede anyuk wae. Kamu menribuannya. Nah gitu. Kenapa? Tipu daya saya. Maka kenapa saya sampaikan yang inti-intinya ini, yang intinya dari zikir itu ini intinya ini. Ini intinya. Poin utamanya ini, Bu. Karena kalau ini sudah benar, maka baru pahala yang lain diterima oleh Allah. Maka syarat Allah memberikan pahala itu 3. Yang pertama, sholihun bis syariah. Beres dalam urusan syariat. Darasan urusan ibadahnya sudah sesuai dengan ilmu fikihnya. Yang kedua, sholihun fit thariqah, beres dalam ilmu tauhidnya. Terus yang ketiga, sholihun fil haqiqat, sudah beres dalam tasawufnya. Baru ganjaran datang. Allahumma salli ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.